Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan sektor publik. Perkenalkan, nama saya Stefania Ngurwalu, NIM 2017-017041. Dan anggota lainnya ada Agnes Juliana Lutumas, Carlina, Elisa, Francisca, dan Frimansyah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Kedua adalah sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen yang lebih bervariasi. Dengan demikian juga stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek. Yang pertama, sifat informasi yang diberikan kepada siapa informasi tersebut dan diberikan, dan ketiga, tujuan informasi tersebut. Selanjutnya ada organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal. Jadi organisasi sektor publik itu dituntut dan dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi keuangan formal. Itu ada neraca, laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, laba rugi, dan laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Selanjutnya beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan itu merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan kalau dilihat dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang ada 6. Yang pertama, kepatuhan dan pengolahan. Kalau kepatuhan dan pengolahan ini laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Itu digunakan untuk sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi. Itu dia berfungsi, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Keempat ada kelangsungan organisasi. Kelangsungan organisasi di sini, laporan keuangan sendiri dia berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan atau menyediakan barang atau jasa yang akan datang di masa yang akan datang pada masa yang akan datang. Maksudnya yang akan datang pada masa yang akan datang. Itu kayak memberikan pelayanan gitu untuk masa yang akan datang. Selanjutnya hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pertanyaan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai, dipengaruhi oleh karyawan dan masyarakat. Selanjutnya sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan dia bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok sosial, berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan. Di sini terbagi atas 2. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan atau stewardship. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dan selanjutnya,
pemerintah kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan dibagi atas 4. Yang pertama, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Yang selanjutnya, kedua, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi. Yang ketiga, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Yang terakhir, yang keempat, membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah. Itu terbagi atas 5. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang selanjutnya, ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan pengangguran, serta untuk memproduksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang terakhir, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama, untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain. Yang kedua, untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. Yang ketiga, untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Yang selanjutnya, terakhir, untuk mengevaluasi tingkat pemerataan atau equality dan keadilan atau equity. Yang selanjutnya, jelaskan sumber daya finansial jangka pendek. Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber daya keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut sering dibatasi. Kas merupakan contoh sumber finansial jangka pendek yang siap digunakan. Bagi keuangan perlu mengetahui jumlah utang yang ada di tangan atau cash on hand dan yang berada di bank. Jika sumber finansial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutupi kebutuhan finansial jangka pendek tersebut. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Yang selanjutnya, ketentuan hukum
kontraktual dan ketentuan lainnya. Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Yang selanjutnya, perencanaan dan penganggaran. Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Yang terakhir, kinerja manajerial dan organisasional. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya. Terus yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, yaitu serta pemakaian dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan serta kemampuan. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya dalam menilai kinerja manajerial organisasi. Yang keempat, memberikan informasi yang berpengaruh dari transaksi. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode. Yang keenam, memberikan informasi bagaimana memperoleh dan memperbelanjakan kas. Yang ketujuh, menjelaskan dan interpretasi dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu 10 kelompok pemakai laporan keuangan menurut Drebin, yaitu yang pertama, pembayaran pajak atau taxpayer. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang keenam, karyawan pegawai. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih. Dan yang terakhir yaitu data pengawas. Selanjutnya yaitu 5 kelompok pemakaian laporan keuangan menurut Anthony, yaitu mengklasifikasikan yang pertama, lembaga pemerintah atau governing bodies. Yang kedua, investor dan kreditor. Yang ketiga, pemberi sumber daya. Yang keempat, badan pengawas. Dan yang terakhir yaitu konstituen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok pemakai laporan keuangan. Adapun menurut Hanley, klasifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama, anggota terpilih, yang kedua, masyarakat sebagai pemilih atau pembayar pajak, yang ketiga, pelanggan atau klien, yang keempat, karyawan atau pegawai, yang kelima, pelanggan dan pemasok, yang keenam, pemerintah, yang ketujuh, pesaing, yang ke-8, regulator, yang ke-9, pemberi pinjaman atau lenders, yang ke-10, donor dan sponsor, yang ke-11, investor dan atau partner bisnis.
Adapun yang terakhir yaitu kelompok penekanannya. Menurut Anesi Pesina, yaitu masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atau aktivitas organisasi. Selanjutnya, bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah. Badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investor asing dan country analyst, generasi yang akan datang, dan terakhir yaitu lembaga negara. 3 kelompok pemakai laporan keuangan menurut Serikat Dagang Sektor Publik GASB. Yang pertama yaitu masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab. Yang kedua, legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat. Yang ketiga, investor dan kreditor yang memberi pinjaman atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya masyarakat publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know. Yaitu yang pertama, mengetahui kebijakan pemerintah. Jadi hak untuk mengetahui itu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi, right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, hak didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atau biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal atau ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, pencegahan terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. Yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga, hak didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atau biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal atau ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, pencegahan terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. Yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perbedaan sektor publik dan sektor swasta, perbandingan laporan keuangan pemerintah dan sektor swasta. Pada laporan keuangan pemerintah, kinerja keuangan diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik, kinerja secara keseluruhan diukur secara finansial. Selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik, pertanggungjawaban pada pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah berfokus pada sebagian organisasi, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik berfokus pada keseluruhan organisasi. Perbedaan yang selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik tidak melihat ke masa depan secara detail. Selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi Pasar Modal dan Praktik Akuntansi. Selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah, laporan diperiksa oleh Treasury, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik, laporan diperiksa oleh auditor independen. Selanjutnya, pada laporan keuangan pemerintah ada cash accounting, sedangkan pada laporan keuangan sektor publik ada accrual accounting. Persamaan dari keduanya adalah dokumen-dokumen sumber berperan sebagai hubungan masyarakat. Selanjutnya, laporan keuangan yang buruk akan menimbulkan implikasi negatif sebagai berikut.
Yang pertama, dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pengelola dan publik atau pemerintah. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modal karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi dan akan meningkatkan risiko investasi. Yang ketiga, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan aktual. Yang berikutnya adalah luar pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Saya akan menjelaskan terkait ikhtisar. Ikhtisar yaitu akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Adapun peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan, peran akuntansi sektor publik. Peran utama akuntansi sektor publik manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Adapun peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik yaitu ada 6. 1. Perencanaan strategis. 2. Pemberian informasi biaya. 3. Penilaian investasi. 4. Penganggaran. 5. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. 6. Penilaian kinerja. Sekian.